Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan visitan khususnya untuk korelasi poin syariah. Ya. Dari folder visitan, kita klik file korelasi poin syariah. Ya, kita akan menemukan seperti ini. Di sini kita perlu melakukan pertama, ini ada diminta untuk menuliskan variabel dependennya. Ya. Misalnya kita mau menganalisis apakah ada korelasi antara kelulusan dengan motivasi. Kelulusan dengan motivasi. Jadi misalnya ini adalah motivasi. Ya. Ini motivasi. Kemudian X-nya itu tadi kelulusan. Atau hasil ya. Hasil tes ya, supaya tidak hasil tes. Kemudian kategori ya, hasil tes ini kita bedakan hanya menjadi dua, lulus tidak lulus. Lulus tidak lulus atau lulus gagal. Lulus kategori 1 lulus, 2 gagal. Dan taraf edukasi ini seperti biasa bisa gunakan 5%. Nah, kalau sudah maka kita bisa mengisi data. Jadi kita ke data. Ya. Di sini tabelnya seperti ini. Data. Jadi ini pada kolom ini kita menuliskan skor untuk motivasi untuk hasil kategori yang lulus, kategori lulus ya, ini misalnya ini kita nulis berapa skor motivasinya ya, ini kita tulis saja ya, kita gunakan sampai 16. Kemudian ini yang motivasi, skor motivasi yang gagal ya. Ya, ini jumlah tidak harus sama ya, tapi ini kita buat sama. Nah, ini sudah selesai, kita melakukan penghitungan untuk melakukan proses analisis ini dengan memasukkan data ke kolom masing-masing kategori. Kalau sudah, berarti kita bisa langsung melihat hasilnya. Klik hasil ini. Nah, inilah hasilnya. Ini yang pertama, ini disajikan dulu hasil deskriptifnya, rata-rata, simpang baku, dan sebagainya. Kemudian ini adalah hasil korelasinya. Ini adalah hasil perhitungan. Kemudian ini adalah gradiasi 5%. Ya. Ini diambil dari tabel. Kemudian kesimpulan signifikan. Nah, kita kembali dulu ke beranda. Bagaimana kalau misalnya kriteria signifikansi ini tidak kita tulis? Ya, ini juga bisa. Cuma nanti hasilnya akan beda. Nah, kalau kita tulis, maka hasilnya itu yang ditentukan ada nilai, kemudian kebebasan, dan taraf signifikansi dari korelasi ini ya. Koefisien korelasi ini adalah taraf 0,001 atau 0,1%. Jadi ini signifikan sangat tinggi sehingga ini sangat meyakinkan. Jadi ini kalau ini, nah kalau dalam program-program lain itu seperti ini. Jadi tidak ada di sana di tabel. Kemudian kita kembali ke beranda. Seperti yang lain, kita juga bisa melihat bagaimana langkah-langkah penghitungannya, yaitu dengan mengklik tutorial. Nah, dari ini, tutorial ini kita bisa tahu ini ada prosesnya, ya. Nilai motivasi untuk masing-masing kategori lulus, kategori gagal. Kemudian di
ini prosesnya, langkah-langkahnya seperti ini, ya ini bisa kita hitung ini sampai banyak ini, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil akhir dari proses penghitungan korelasi poin P serial untuk antara hasil tes, jadi lulus atau tidak lulus atau gagal, dihubungkan dengan motivasi. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini signifikan, berarti ada hubungan antara kelulusan itu dengan motivasi. Ya, karena positif, ya ini berarti motivasi tinggi, nah, itu akan menghasilkan ada kaitan dengan lulus. Gitu ya. Sehingga ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara keduanya ini. Nah, demikianlah langkah-langkah penghitungan dengan menggunakan korelasi poin biserial. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.